Jadi sekali lagi selamat malam kepada Romo Hendra, juga ada Romo Haris, kepada Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kami berharap kita semua senantiasa dalam lindungan dan di bawah naungan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita sambut awal pekan ini dengan senyum dan pikiran yang positif. Kalau bukan dimulai dari kita, kepada siapa kita berharap? Sakit penyakit boleh negatif, tapi pikiran dan perkataan kudu positif. Sekali lagi, amin saudara-saudara. Amin. Amin. Okay. Saya mau ngomong bahasa Jawa nih. In this special evening, we would like to say, hi everyone, happy Valentine Day. Hope all of you full with joy and gay. So enjoy and keep stay, cause this program ready to play. Cela. Hello, I'm Reni Wayong. Nggak keterusan deh. Oke, saya Reni Wayong yang akan memandu acara kita ini sampai nanti tengah malam. Enggak lah ya. Sebelum kita bergeser ke sesi berikut, mari kita hening sejenak. Mohon kehadiran dan turut campur tangan Tuhan di sepanjang acara kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita buka acara kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang pemurah, pengasih dan penyayang, kami bersyukur ya Bapa kalau pada jam malam hari ini kami kembali boleh berkumpul dalam pertemuan minggu senantiasa menyertai kami dan juga terutama pada sahabat-sahabat kami di sini, sahabat-sahabat MBC sampai saat ini boleh terus setia mengikuti pertemuan ini. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya semua ini boleh terjadi Bapak bukanlah kebetulan, tetapi Engkau sendiri telah dengan sengaja mempertemukan kami untuk kami lebih jauh lagi mengenal Engkau melalui firman-Mu dan melalui renungan atau melalui narasumber yang akan kami terima pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi ya Bapak, kami juga mohon berkat-Mu Bapak dalam acara kami ini, awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Kau menyertai kami, berkati segala peralatan, sarana yang kami gunakan pada saat ini, baik listrik, laptop, internet, Zoom, apapun yang kami gunakan, Engkau berkati Bapak, sehingga acara kami ini boleh berjalan dengan baik dan sempurna. Kami juga memberkat-Mu untuk narasumber kami pada malam hari ini, yaitu juga Romo Hendra, Engkau berkati, biarlah apa yang nanti Romo Hendra sampaikan adalah semua berasal daripada-Mu saja Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para peserta, bagi mereka yang belum hadir, kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka, Engkau mengingatkan mereka bahwa pada malam hari ini ada pertemuan yang luar biasa sekali Bapak. Terima kasih Bapak, kami tahu doa kami ini sangat jauh daripada sempurna. Untuk itu Bapak, kami serahkan semua acara kami ini ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu. Segala permohonan kami ini kami panjatkan melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, berikut ini adalah ground rules atau tata tertib selama acara kita berlangsung. Pertama, dimohon untuk menjaga ketenangan dengan mematikan mic kita. Silahkan, nanti akan ada tanya jawab, chatting bisa dilakukan, lakukanlah dengan chatting ya, menulis pertanyaan. Kalau ada kesempatan, silakan untuk raise hand. Dan juga pilihlah tempat yang nyaman dan tenang selama acara kita ini berlangsung, sehingga saudara-saudari, Bapak Ibu tidak terganggu. Baik, kita akan masuki acara utama kita. Perkenankan saya dulu untuk membacakan sejenak profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama panjang Romo adalah Basilius Hendra Kimawan, OSC. Lahir di Bandung 7 Januari tahun 1968. Ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 26 Juni tahun 1996. Romo pernah berkarya di Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Agats. Kini, saat ini Romo bertugas sebagai pastor paroki Santo Laurentius Bandung dan mengajar kitab suci di Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan. Masih banyak lagi sebenarnya latar belakang Romo, tapi
panjang sekali ya, bisa berhalam-halaman nanti. Nah, seperti biasa, Romo nanti tidak akan sendirian, tetapi akan ditemani oleh moderator kita yang sangat aktif di Kerasulan Kitab Suci, Paroki Serpong Gereja Santa Monica, seorang pujangga baru, ya rada-rada mirip dengan Santo Basilius kali ya, sang pujangga gereja. Jadi cocok sama Romo Basilius Hendra. Kiprah moderator kita ini sudah mulai merambah kepada pengajaran Kitab Suci. Nah, seseorang ini adalah Bapak Christopher Teja. Kini waktu dan layar saya serahkan kepada Bapak Teja. Silakan. Ya, terima kasih Bu Reni. Selamat. Suaranya nggak ada. Suaranya hilang. Oh, sorry, masih mute. Ya. Baik, saya ulangi. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni, petang ini kita bertemu kembali dalam pertemuan bulanan Megusim Bible Club untuk bulan Februari. Nah, ini memang agak lain dari biasanya kalau pertemuan kita adakan di hari Minggu, namun kali ini pertemuan kita adakan di hari Senin dan bertepatan dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. Namun tema yang kita usung kali ini sepertinya tidak berbicara tentang kasih sayang yang indah, lebih berbicara atau lebih kepada cinta yang bertepuk sebelah tangan gitu kali ya. Jadi sesuatu yang tidak berbalas. Misalnya kita membaca judulnya ini seperti cerita-cerita sinetron yang sedih. Kesetiaan yang berujung derita. Mungkin pepatah yang cocok dengan judul hari ini adalah air susu dibalas dengan air tuba mungkin ya. Nah, Ibu Bapak, kalau kita melihat ke budaya Israel kuno, mereka percaya adanya hukum distributif, di mana orang baik, orang setia itu akan mendapat ganjaran yang baik, sementara orang jahat juga akan menerima hukuman selama dia hidup. Namun kalau kita membaca kitab Ayub, kita melihat kejadian yang sebaliknya. Ayub yang saleh itu ternyata mendapatkan musibah bertubi-tubi. Jadi mungkin kita bertanya kalau gitu keadilan Tuhan di mana gitu ya. Dan dari sini kita bisa memaklumi kalau penulis kitab Pengkhotbah itu menulis di salah satu perikopnya ya atau ayatnya. Di tempat pengadilan di situ terdapat ketidakadilan. Ya, jadi memang mungkin pengkhotbah ini sudah melihat adanya ketidakadilan. Ya. Nah, Ibu Bapak, petang hingga malam bersama-sama mendengarkan pengajaran dari Romo Hendra mengenai ada apa sih sebetulnya dengan ketaatan yang berujung dengan berita ini, ya, supaya kita juga tidak merasa bahwa judul yang sungguh mungkin kurang enak dibaca ini, tapi tentunya akan menyimpan pesan yang berharga bagi kita semua. Nah, untuk tidak berlama-lama kepada Romo Hendra, waktu dan layar saya persilakan. Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya, teman-teman semua. Happy Valentine Day, Valentine, ini diteruskan ya. Sarangnya, katanya. Ibu Bapak, saudara-saudariku, tema pada malam hari ini memang tulisannya ketaatan berujung derita. Seperti yang dikatakan oleh Pak Moderator, Pak Teja tadi dikatakan, wih ini jangan-jangan seperti air susu dibalas air tuba. Ketaatan, ketika mendengar ketaatan, yang paling sering mendengar ketaatan itu pasti kaum religius. Dalam gereja Katolik, taat, taat, taat. Udah pasti kalau itu. Taat pada hierarki katanya. Taat pada pastor paroki. Suara Dewan Pastoral Paroki adalah suara konsultatif. Kalau pastor parokinya berkata A, semua ikut A, apa boleh buat. Seperti itu kan. Kalau dibawa kecemplung ke jurang, nah bagaimana? Itu kan seringkali kita mendengar kata taat, taat, taat. Penugasan para imam sama juga. Taat.
Seringkali orang berkata, ketika ditugaskan di satu tempat, ketaatannya muncul belakangan. Ditanya, kalau Pastor Haris tiba-tiba dipindahkan misalnya ke mana, ke Cigugur kah, atau ke Papua lagi, kalau bertanya, apa salah saya? Nah, itu berarti udah tandanya tidak taat. Tapi betul, ada yang seperti itu juga. Ada pastor-pastor yang mau dipindahkan bertanya, apa salah saya sehingga dipindahkan? Padahal kalau dulu masih tahun 80-an, tahun 80 ke bawah, ketika seseorang, terutama imam, biarawan-biarawati, ditugaskan di satu tempat, kadang-kadang hanya diberitahunya 2 hari sebelumnya. Jadi langsung beres-beres, go, pergi. Seminggu sebelumnya, nggak ada yang namanya diskusi. Apakah mau kalau saya pindahkan, misalnya seperti itu. Dulu nggak ada diskusi itu, langsung. Saya pernah mendengar pimpinan, dulu ada almarhum, pasti Bapak Ibu juga pernah kenal dengan almarhum Pastor Yan Sunyata. Ketika beliau jadi provinsial, jadi datangin konfraternya yang mau dipindahkan, hanya berkata, minggu depan kamu pindah ke sini ya. Hanya seperti itu. Dan suasananya kalau pada zaman dahulu, pada masa lalu, yes, langsung. Ya, taat. Dan ketaatan ini, terutama di dalam pertemuan pada malam hari ini, senantiasa diwujudkan lewat gerakan, tindakan. Ketaatan yang dihubungkan dengan pelayanan. Bukan seperti Ayub yang taat, menderita, seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi ketaatan yang dikaitkan dengan pelayanan. Sehingga kadang-kadang ada yang berkata, apakah pelayanan itu juga mengakibatkan derita? Apakah ketaatan betul memang berujung pada derita? Yuk Bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat gambar ini, misalnya, kita ingat tahun 2018 terjadi bom di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Surabaya. Korbannya kita udah kenal, Bapak Aloysius Bayu Rendra. Dia menjalankan tugas pelayanan, dia taat pada yang harus ditugaskan. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ujungnya bukan hanya sekedar derita, tapi berujung pada maut, pada kematian. Itu yang dialami oleh Pak Aloysius Bayu Rendra. Kalau pada zaman dahulu, Santo-Santa yang dikirim kemana-mana kurang lebih sama juga. Ketaatannya yang dikirim ke daerah-daerah misi, pasti ada banyak derita. Mengapa itu terjadi? Kita ingat ada satu istilah, hidup adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Nggak ada hidup yang mudah. Nggak ada hidup yang aman, nyaman, tenang. Tidak ada. Hidup adalah perjuangan. Maka memang orang harus berjuang terus-menerus. Dan di dalam perjuangan ini harus keluar keringat. Ada keringat, ada air mata, ada derita. Siapapun dari kita, ketika kita mengisi kehidupan, apapun bentuknya, harus ada perjuangan. Demikian juga di dalam kehidupan berkeluarga kan sama. Ada perjuangannya, ada deritanya. Belum lama ini datang seorang bapak bertemu dengan saya sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 20 tahun yang lalu relasi dengan istrinya kurang harmonis, malah tidak harmonis. Semuanya dicukupi, difasilitasi. Istrinya diberi mobil, diberi apa. Tapi ketika bertemu salah satu, biasanya istrinya langsung memalingkan muka.
Tidak ada komunikasi. Anak-anak sudah besar, sudah menikah. Semuanya yang dirindukan oleh si bapak ini adalah bisa duduk bareng, ngobrol aja biasa. Gak usah ngobrol yang sulit-sulit. Itu pun dikatakan no time. Dan dia berjuang, dia berusaha supaya terjadi satu perubahan. Maka harus memang menyiapkan diri menghadapi kesulitan-kesulitan yang di dalam kehidupan ini, apapun bentuknya. Tokoh-tokoh perjanjian lama, kita tahu perjuangannya seperti apa. Panggilan dari Abraham, dari Ur, dia hanya berkata, ya pada Tuhan. Tidak tahu mau kemana, dibawa kemana, tidak tahu. Dia berjalan, ikut Tuhan. Dia berjuang. Hidup adalah perjuangan. Kalau Paulus, Santo Paulus seringkali berkata, hidup itu bagaikan satu bagaimana saya bisa memenangkan pertandingan kehidupan. Bagaimana? Harus bersiap-siap. Jangan sembarangan memukul kalau mau menang. Bagaikan seorang petinju, kata Paulus. Enggak sembarangan memukul, tapi pakai teknik, pakai berlatih. Dan harus ada kedisiplinan. Itu semua harus dilakukan dengan penuh kesetiaan, penuh kedisiplinan, dan akhirnya bisa memenangkan sesuatu. Sering dalam kehidupan ini kita tidak bisa memilih siapa lawan kita. Namun hadapilah. Hadapilah. Ketika Tuhan memanggil, kita nggak tahu Tuhan mau membawa kemana. Misalnya pada saat sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 kan ya. Kalau kita hanya sekedar meratap, menangis, bertanya mengapa, tidak akan pernah ada jawaban yang pasti mengapa terjadi. Namun, saya dan saudara diminta, yuk lawan, yuk hadapi bersama-sama. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa menang, mengatasi banyak hal. Dan itu semua dibutuhkan taat dan disiplin. Ketaatan dan kedisiplinan sangat-sangat penting. Itu semua mengandung satu istilah yang kita pasti dengar. Dan sering kali kita dengar, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Tetap menjadi orang yang genuine dengan penuh kesetiaan. Nah, kalau kita mendengar kata ketaatan, sesungguhnya apa makna kitab suci dari ketaatan? Karena pertemuan kita kan berbau kitab suci ya, paksa deh, jadi ada kitab sucinya. Makna biblis katanya ketaatan. Ibu bapak saudara-saudariku, dalam dunia perjanjian lama dan perjanjian baru, ketaatan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Ibu bapak yang sudah ahli dalam kitab suci, sudah berapa kali pertemuan kita? 10 ya. Pasti sudah semakin canggih, semakin ahli kitab suci, udah tahulah tokoh-tokoh kitab suci, siapa saja yang mewarnai hidupnya dengan ketaatan, apalagi nabi-nabi, apalagi kita tahu Tuhan Yesus kan ya, penuh dengan ketaatan. Nah, di dalam perjanjian lama, yang menarik ini, dalam perjanjian lama, kata yang dipakai untuk taat dan patuh, kata yang dipakai untuk taat dan patuh dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Dengarkan Israel. Taat dan patuh, kata kuncinya adalah dengarkan. Ulangan 6, 4, dan 5 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkan hai orang Israel. Itu kata kunci yang
pertama, Shema. Shema. Dan di dalam Shema itu terkandung banyak hal yang luar biasa. Apa saja kandungan dari kata Shema nanti akan kita lihat. Dengarkan untuk apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama dalam Ulangan 6 ini kemudian diulangi juga oleh Tuhan Yesus dalam Markus 12. Dalam Markus 12 ayat 29 dan 30 dikatakan demikian, hukum yang terutama ialah Shema Israel. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarkan untuk apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dengan keseluruhan diri kita. Shema, dengarlah. Shema Israel, dengarlah, hai orang Israel. Nah, di dalam kata mendengarkan, Shema, apa makna yang terkandung di dalam kata Shema ini? Shema ini bukan sekedar mendengarkan. Bukan. Kalau hanya sekedar bisa masuk kiri, keluar kanan. Di tempat saya, sangat terdengar suara masjid di banyak tempat. Dulu ketika saya tinggal di Jalan Nias nomor 2, dekat katedral sana, masjidnya ada 4, corongnya mungkin semua ke arah biara itu. Wes, luar biasa. Apalagi pada bulan puasa, dahsyat. Nah, walaupun saya mendengar, tapi hanya sekedar masuk kiri, keluar kanan. Nggak ada yang nempel di kepala. Namun, dalam Shema Israel, bukan sekedar mendengar atau mendengarkan, tapi memberi perhatian, memahami, menginternalisasi, dan merespon. Jadi dengarkan, memberi perhatian penuh, sampai saya memahami, bukan hanya sekedar paham, tapi apa yang diminta oleh Tuhan itu masuk dalam batin kita, dan kita jawab lewat tindakan. Respon kita seperti apa? Di dalam Shema ada kata taat, tunduk, patuh, aktif. Bukan, kalau kata orang Sunda berkata cicing wae. Bukan cicing wae. Ada gerakan dari Shema itu. Bukannya sekedar sekali lagi dengar, tapi benar-benar masuk dalam batin kita, taat, tunduk, patuh, memahami, menginternalisasi, merespon dengan sebaik-baiknya. Taat adalah pikiran yang menyerah, sikap tunduk kepada yang berkata, yaitu Tuhan, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Itu adalah taat. Pikirannya masuk, tingkah laku, sikap hidup sehari-hari pun memperlihatkan ketaatan itu. Itu adalah Shema. Jadi benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan. Seperti orang pacaran, nah ini pas Valentine kan ya, orang pacaran. Kalau orang pacaran berbisik-bisik sudah terdengar. Tanpa berkata-kata sudah terdengar bahwa saling mencintai. Jadi nggak usah ngomong apa-apa pun, sudah oke. Tapi begitu sudah jadi suami istri, ribut besar, teriak-teriak, masih berkata, apa? Apa kau bilang? Apa? Sekali lagi? Padahal sudah teriak-teriak. Kalau dulu, tanpa kata-kata, semua sudah terdengar.
Dua-duanya mendengar. Udah teriak-teriak, udah apa-apa, nggak kedengaran kan? Padahal udah teriak, mungkin sampai congek juga kali ya, tetangga yang dengar. Tidak. Dalam ketaatan tidak seperti itu. Mendengarkan dengan sungguh, mematuhinya, dan benar-benar melakukan sesuatu. Nah, ketika saya taat pada Allah, dalam dunia perjanjian lama berarti apa? Takut akan Allah. Ini dia, takut akan Allah. Bukan takut karena saya takut apa gitu, tidak. Takut pada Allah, saya segan pada Dia, saya ingin menyenangkan hatinya. Menakan segala yang dikehendakinya, selalu mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan. Ketika kita mendengar kata melaksanakan segala yang diperintahkan, melakukan apa yang diperintahkan, maka itu adalah pelayanan. Melayani. Bukan kata-kata yang lain. Melayani. Taat pada Allah. Patuh pada Allah. Nampak dari mana? Dari pelayanan. Bagaimana kita hidup setiap hari? Ketaatan adalah satu pengosongan diri dari kehendak dan keinginan pribadi agar siap melaksanakan kehendak Tuhan dengan gembira. Nanti kita dengar juga apa yang dikatakan oleh Paulus mengenai Yesus dalam Filipi 2 itu, yang walaupun Allah, Yesus walaupun Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri. Jadi Yesus mengosongkan diri. Taat diistilahkan dengan mengosongkan diri, malah bukan hanya sekedar mengosongkan diri, tapi kemudian dia taat pada kehendaknya sampai disalib. Pengosongan diri. Taat. Apa yang Tuhan minta? Hati yang mengasihi Dia. Itu aja. Ketika Tuhan Yesus yang bangkit bertemu dengan Petrus, bertanyakan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Mengembalakan, mengasihi domba-domba, melayani domba-domba. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Gembalakanlah, bimbinglah, beri makan. Kalau pakai bahasa aslinya kan bukan hanya sekedar mengembalakan, tapi kata-kata yang berubah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dampingi, bimbing, beri makan. Semua apa? Kalau disingkat menjadi dalam satu kata, pelayanan. Melayani. Jangan sampai kasih kita menjadi kering, pelayanan dan hidup kita menjadi tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan kalau tidak ada pelayanan ini. Yuk Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi itu bukan perasaan, kita udah tahu. Tapi itu tindakan nyata, aksi. I love you full. Kata siapa itu dulu tuh yang ada I love you full tuh. Wah, tak gendong kemana-mana itu kan kali ya. I love you full katanya. Jadi bukan hanya sekedar berhenti pada kasih, pada taat, tidak. Tapi benar-benar dibuktikan lewat tindakan nyata. Karena kalau tidak, nggak ada artinya. Tindakan-tindakan pun harus diwarnai dengan kasih. Bukan hanya OMDO, NATO, not action, talking only itu kan ya. Ada 2 orang pacaran, pemuda dan pemudi, disebut pemuda-pemudi biar ingat gereja Katolik kalau pacaran, kalau nikah pemuda-pemudi. Walaupun di dunia sekarang udah ada yang berbeda kan ya. Pemuda-pemudi jalan-jalan
Mereka jalan-jalan, terus kemudian di tepi danau yang sejuk. Nah, si pemuda ini berpikir, waduh, bagaimana caranya saya mencium pacar saya untuk pertama kalinya pas Happy Valentine lagi, Valentine Day kan, aduh, jalan-jalan di tepi danau, suasana asik banget lah udah. Ketika mereka sedang berdiri di tepi danau, menikmati keindahan danau, tiba-tiba hujan besar. Mereka cepat-cepat lari masuk kembali ke dalam mobil. Di mobil, si pemuda berpikir, nah ini dia saatnya saya akan mencium pacar saya untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, para bapak yang dulu pacaran, ketika pacaran mau mencium pacarnya, gimana rasanya dulu? Ser mungkin batinnya ini kan, ser nut kayak gitu. Nah, dan malu-malu kan, malu-malu. Nggak tahu kalau yang sekarang mungkin udah malu-maluin. Dulu malu-malu. Jadi berpikirlah si pemuda itu sambil menundukkan kepalanya karena malu, tutup mata, tunduk kepala, dia berkata kepada pacarnya, "Yang," katanya, "sayang, boleh enggak aku menciummu sekali aja," katanya. Kaget si pemudi ini. Si pemudi hanya berkata, "Oh, main cium-cium segala," gitu. Wah, si pemuda tetap menundukkan kepalanya karena malu. Berkata lagi, "Boleh enggak cium, menciummu sekali aja." Kali ini si pemudi ngelihat ke si pemudanya, waduh, apa sih katanya, cium-cium, tapi si pemudi udah mulai nyosor, bibirnya udah dideketin, sudah menyosor nih, bibirnya udah menyosor, tapi si pemuda nundukkan kepala terus. Ngomong lagi, "Boleh enggak saya menciummu sekali aja," katanya. Si pemudi udah yang dari tadi udah siap-siap dicium, tiba-tiba gampar itu si pemuda. Dasar pemuda zaman sekarang, ngomong doang. Katanya, padahal udah siap, bibirnya disosor. Seperti itu. Jadi kalau ngomong doang, nggak ada. "Yes, Tuhan, saya taat padamu. Ya Tuhan, saya mengasihimu." Aksinya mana? Tindakan nyatanya mana? Saudara-saudariku yang terkasih, bukti kasih, bukti ketaatan, nampak dalam pelayanan. Aksi, gerak, tindakan nyata. Tanpa itu, omong kosong. Ingat, kata Tuhan Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ia akan menuruti, mentaati. Kasih, taat bisa saling digantikan. Kasih, taat, pelayanan bisa saling digantikan kata-katanya. Ada yang berkata ini, trying to obey and serve God before we have come to love Him can be exhausting. Cinta tanpa cinta capek, hanya sekedar patuh, taat buta. Tapi begitu ada kasih, walaupun berat, tetap akan dilakukan. Karena apa? Karena cinta. Anak-anak yang mengasihi orang tuanya, yang dididik dengan disiplin juga, kalau tahu di baliknya apa makna di balik pendidikan yang berat itu, dan dia tahu mengasihinya, dilakukan dengan enteng. Dihadapi semuanya, taat. Tentara-tentara yang sedang berlatih kan harus taat buta. Mengapa mereka tetap taat? Karena mereka tahu lewat itu mereka akan lebih dewasa, akan lebih hebat lagi. Walaupun ada banyak penderitaan yang dihadapi. Saudara-saudariku, ada yang berkata ini,
Tuhan tak butuh kehebatanmu, tapi ketaatanmu seperti Tuhan Yesus. Sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus turun ke dunia karena taat. Ketika turun ke dunia, dia mengalami yang akhirnya itu banyak penderitaan, tapi tetap taat dan setia. Tuhan, di Taman Getsemani, jikalau mungkin, ambil cawan ini. Ambil Tuhan cawan ini. Namun, kata Tuhan Yesus, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia taat, walaupun menderita, tetap taat. Itu Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita kemudian, ketaatan berujung penderitaan. Pelayanan diganjar penderitaan. Pertanyaannya adalah, saudara-saudariku, siapa yang mau taat dan melayani? Kalau ujungnya menderita, di paroki melayani kan, Bapak Ibu melayani di paroki ya. Ada yang pernah dimarahi, dimaki-maki oleh pastornya? Mungkin pastor yang sebelumnya, kayak sekarang kayaknya baik-baik nih kayaknya. Yang sebelumnya dimarahi, langsung merepet terus. Dilibas katanya, kata orang Batak sih. Gua libas ntar katanya. Dimarah-marahi, udah melayani, udah taat mengikuti apa yang dikehendaki. Woi, dilemparkan, melempar barang. Ada yang seperti itu kan? Mau taat? Mau melayani? Ada derita di ujungnya. Siapa yang mau taat dan melayani meski menderita? Kalau ditanya pada diri saudara-saudariku, teman-teman semuanya, apakah ada yang berkata, yes, I am? Pasti mikir-mikir dulu. Pasti mikir-mikir dulu. Ada yang berkata ini, to serve is to suffer. Ketika orang menderita, dia akan melayani, dia akan menderita. Dia diutus menjadi misionaris di mana? Ada menderitanya. Siap. Menjadi pengurus dewan paroki, siap juga menderita, dimaki oleh umat yang lain. Kalau nggak pas, kadang-kadang juga pimpinan gerejanya sama, memarahi juga. Siap nggak? Siap taat? Kalau demikian, apakah siap melayani? Saudara-saudari yang terkasih, ada yang berkata, yes, I am happy. Saya siap taat, saya siap melayani. Gembira aja. Ada yang seperti itu kan. Gembira-gembira. Ada juga yang enggan. Aduh, ntarlah. Saya mau melayani. Saya mau dengar suara Tuhan. Ntar aja. Kalau udah tua, ketika hampir nggak ada tanggungan apa-apa. Enggan. Ada juga yang orang mau melayani. Taat. Ada pamrihnya. Persis bagikan orang yang menjilatkan. Dengerin, yes, 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 yes man, yes man, yes man, yes ma'am, katanya. Tapi ada sesuatu di belakangnya. Ada pamrih. Ada juga nggak paham, tidak dipahami. Aduh, apa ya? Mungkin ada juga yang sedih ketika mengalami yang menderita itu yang tidak menyenangkan, sebel, senep, pige, kata orang Sunda. Makin melayani, kok makin menderita. Makin dekat dengan Tuhan, kok makin seperti ini. Apapun bentuknya. Bukan hanya pelayanan. Dalam hidup berkeluarga, dalam hidup pekerjaan. Makin dekat dengan Tuhan, kok makin banyak musuhnya. Ketika orang mau berubah, mau menjadi lebih baik di dunia usaha, di dunia kerja. Kok makin berat, makin seret katanya. Saudara-saudariku. Apapun yang terjadi, kita diajak untuk tetap mau melayani. Namun pertanyaannya adalah, apa yang membedakan pelayanan yang saya lakukan, yes yang saya lakukan, dengan pelayanan-pelayanan yang lain? Ketika tsunami di Aceh, banyak orang yang melayani ke sana, pergi ke tempat itu. Ketika ada sesuatu terjadi, bencana, banjir, banyak orang
sama-sama pergi. Pengikut Yesus, non pengikut Yesus sama juga pergi. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan dengan yang lain? Apa yang membedakannya? Ketika saya mau taat, saya mau melayani, bukan sekedar altruis, bukan sekedar saya mau menolong, saya mau berbuat baik. Semua orang bisa seperti itu kan ya. Memang harapannya kita semua menjadi orang yang altruis, terbuka untuk orang lain. Tapi ketaatan kita, pelayanan kita bukan sekedar altruis, bukan motivasi pribadi yang ingin dihormati, dihargai, mengharapkan imbalan, dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu ngelihat juga ada orang-orang yang seperti ini. Namun, hanya satu, demi Yesus. Saya melakukannya karena saya tahu ada Tuhan Yesus di tempat itu. Mengapa Bunda Teresa pergi meninggalkan negaranya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan, pergi ke India, ke Kalkuta, ke daerah yang sangat-sangat miskin. Karena apa? Karena di situ ada Yesus dalam diri orang-orang yang dilayani. Melakukannya hanya demi Dia. Tuhan Yesus di dunia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, nggak ada tubuh Tuhan Yesus. Yang ada adalah diri kita. Kata Santa Teresa dari Avila. Di dunia ini Tuhan Yesus nggak punya alat-alat panca indera seperti yang kita miliki. Di dunia ini tidak ada. Tapi Dia punya kita. Dia punya saudara. Dan saudara adalah alat kasih dari Tuhan Yesus. Kalau pernah ke Pratista, di kapel yang di bawah, kapel katakombe itu, ada patung Yesus yang tanpa tangan. Jadi hanya korpus dengan kakinya aja, tangannya tidak ada. Ada tulisan di bawahnya, kamu adalah tanganku. Kita adalah tangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dia lebih dahulu melayani kita. Kristus telah melayani kita, Dia taat pada kehendak Bapanya, Dia mengosongkan dirinya, Dia melayani kita. Kristus telah melayani kita, maka kita terdorong untuk mengungkapkan syukur karena kita telah lebih dahulu menerima kasih, menerima kebaikan Kristus. Akibatnya apa? Yes, dengan hati. Melayani dengan hati. Ketika pastor paroki meminta bantuan, Bapak tolong bantu untuk di seksi ini. Yes, ya. Dan kemudian ianya itu diwujudkan lewat pelayanan pakai hati. Bagi seorang Kristiani, pelayanan itu wajib sifatnya. Bukan opsi, tapi wajib. Apapun bentuknya ya, bukan opsi. Karena apa? Karena saya dan saudara diciptakan untuk pelayanan. Untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Saya dan saudara dipanggil untuk melayani. Kalau punya kesempatan, nanti bacalah ayat-ayatnya. Dikaruniai untuk melayani. Diberi otoritas, diberi kuasa untuk melayani. Ingat, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Di dalam Injil Markus diberi kuasa untuk mengusir setan. Diutus kepada segala makhluk. Saudara diperintahkan untuk melayani. Ibu bapa dikaruniai berkat untuk melayani. Kita semua dibutuhkan untuk melayani.
Artinya apa? Identitas kita, ciri khas kita adalah pelayanan. Yes pada Tuhan diwujudkan lewat pelayanan. Nabi Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Ini aku, utuslah aku. Siapa yang mau melayani? Ini aku, utuslah aku. Pelayanan itu bagaikan langkah yang tidak dapat terhentikan. Tinggal landas terus. Pokoknya saya mau melayani. Jadi, motivasi mengapa saya mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan, karena saya tahu ada Kristus, demi Kristus. Mengapa saya mau melayani, mau melakukan sesuatu, mau mengasihi, karena taat pada kehendak Dia. Karena Yesus menghendakinya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya juga berbuat sama seperti yang telah kulakukan kepadamu. Melayani seperti Yesus. Pola pelayanannya seperti Yesus jelas. Pikiran, perkataan, perbuatan kita seperti Yesus. Ada anekdot kan? Beda kita dengan Yesus kan? Sedikit katanya kan ya. Yesus sedikit berdoa, kita sedikit berdoa. Yesus sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Yesus sedikit-sedikit melayani, kita sedikit melayani. Jadi memang beda kita dengan Yesus adalah sedikit. Sedikit-sedikit dan sedikit. Tapi itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Ikut Tuhan Yesus, taat pada Dia. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Jadi taat sepenuhnya kepada Allah. Kasih yang sepenuhnya kepada sesama manusia. Taat pada Allah ditampakkan lewat kasih pada sesama manusia. Ketika saya mau mengasihi sesama manusia, saya mengidentifikasi siapa yang saat ini, hari ini butuh saya bantu. Saya ingin solider dengan yang sedang sakit, dengan yang sedang menderita. Saya lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan utuh dan menyeluruh. Keseluruhan diri kita saya bawa dalam karya itu. Maka kita harus berjuang, dan berjuang. Pertanyaan kembali, saat melayani sama dengan menderita, kita pernah mengalaminya. Ketika ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Pastor Heribertus Kartono, dulu Santa Helena di Curug kan, ketika beliau menderita kanker, banyak orang yang berkata, Tuhan, dia sudah taat mengikuti kehendak-Mu, kok dia sakit? Kanker lagi. Jadi umat bertanya, sudah taat menjadi pelayan Tuhan, kok menderita sih? Nggak adil Tuhan. Kenapa orang baik seperti itu? Orang yang nggak benar itu banyak bergentayangan di mana-mana. Pertanyaan bagi kita, apakah mau? Mungkin kita langsung no. Atau terima begitu saja. Atau kita bertanya juga, haruskah menderita? Atau kalau udah menderita, ya udahlah, ini kehendak Tuhan. Nasib, mungkin seperti itu. Ini kehendak Tuhan. Saudara-saudariku, ternyata di balik ketaatan, di balik pelayanan,
di balik kasih ada keharusan untuk selalu siap menderita. Sehingga Tuhan Yesus pun berkata, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan dirinya. Mengorbankan diri. Itu adalah satu penderitaan. Tapi itu adalah kasih yang terbesar. Mau taat, mau melayani, mau mengasihi, tidak harus menderita. Tidak berarti harus menderita. Menderita itu bukan bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus atau selamat. Saudara-saudariku, pada zaman dahulu, ketika gereja perdana muncul kan orang dikejar-kejar. Pengikut Yesus dikejar-kejar, dibunuh, dipancung, diadu dengan hewan dan lain sebagainya. Jadi mengikuti Yesus sama dengan menderita. Tapi setelah agama Kristen menjadi agama negara, penderitaan nggak ada. Orang-orang mulai berpikir, bagaimana sih caranya menderita itu? Santa Teresia dari Avila, ketika masih kecil, masih di bawah 10 tahun, ingat, mengikuti Yesus itu harus memanggul salib, harus menderita, otaknya seperti itu. Harus siap dan mau menjadi martir. Apa yang dilakukan oleh Santa Teresia dari Avila kecil? Dia kabur dari rumahnya, mau menjadi apa? Mau menjadi martir. Coba, anak kecil kabur dari rumah karena mikirnya pengikut Yesus yang sejati itu harus jadi martir. Tapi kemudian dia ditemukan lagi oleh keluarganya, dan dia membuktikan menjadi pengikut Yesus sejati bukan dengan menjadi martir, tapi menjadi seorang biarawan, menjadi biarawati. Menderita bukan bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus atau selamat. Kalau ada efeknya menderita, ya udah, kita terima. Orang-orang yang tugas di Papua misalnya, Pastor Haris itu pernah tuh di Papua, pernah kena malaria. Berpikir kan, waduh, kalau tugas di Papua sana, di Irian, ntar kena malaria. Kasihan, makannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau orang berpikir seperti itu semua, siapa yang mau melayani kan? Orang-orang yang sungguh membutuhkan. Siapa yang mau taat pergi ke tempat itu? Ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Saya pergi ke sana bukan untuk menderita. Tapi kalau terkena malaria, ya terima. Apa boleh buat? Itu terjadi. Persis seperti kalau sekarang ini kan zaman COVID ini, saya pernah memberi sakramen pengurapan di rumah sakit, padahal di rumah sakit di ICU, di UGD. Di UGD, masuk di UGD, saya tanya, itu mereka udah suruh antigen dulu lah, supaya yakin seperti itu. Saya pikir kalau di rumah sakit, udah masuk UGD, udah di swab antigen lah, minimalkan biar cepat seperti itu. Saya datang, saya beri sakramen, siang-siang, beri sakramen, yang diberitahu, positif COVID-19. Nggak begitu lama, meninggal dunia orangnya. Kalau saya mikir, waduh, dasar kurang ajar itu orang yang mau mati itu. Keluarganya itu kurang ajar, nggak memberitahu. Nyuruh saya, emangnya biar saya kena juga, biar saya mati katanya misalnya. Itu kan nggak benar kan. Kalau terpapar, ya sudah. Tapi saya tetap taat melayani, karena itu panggilan saya. Umat tidak bisa memberi sakramen pengurapan orang sakit, hanya imam yang bisa. Saya lakukan itu. Seandainya terpapar, saya terima. Nggak usah misu-misu, nggak akan marah-marah, percuma marah-marah juga, orangnya ya udah meninggal kok, dan keluarganya tidak tahu. Belum lama ini juga, 2 minggu lalu,
2 minggu lalu saya memberkati satu rumah, bapak-bapak dan ibu-ibu, 82 tahun dan 78, bapaknya, kakeknya itu udah yang diberkati rumahnya 82, yang satu 78, istrinya 78. Hari Rabu saya memberkati, hari Sabtu ada berita si istri kena COVID-19. Nah, ya tes lah PCR antigen. Tenang aja, batin nggak berpikir apa-apa. Pokoknya kalau terkena ya sudahlah, terima. Puji Tuhan memang tidak. Saudara-saudari, Yesus adalah teladan kita di dalam pelayanan yang membawa derita. Taat yang membawa nestapa. Dia mengalaminya. Dia karena mengosongkan diri. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itu, Allah meninggikan dia. Dalam Alkitab ada banyak sekali tokoh kan ya, yang taat pada kehendak Allah. Habel kita tahu siapa itu Habel. Ada Habel, ada Kain. Kita tahu Musa seperti apa. Taat pada Tuhan. Berhadapan dengan Firaun dan teman-temannya. Di dalam 1 Samuel 22, 1 sampai 23, ada Ahimelek bin Ahitub, imam dia, yang dianggap oleh si Saul, Raja Saul, membantu Daud. Akhirnya dia mati bersama dengan keluarganya. Uria bin Semaya, yang menubuatkan kehancuran bait Allah, seperti Nabi Yeremia juga, sama juga, mati, taat. Amos, sama juga, yang dituduh, difitnah, dilecehkan, diusir. Yohanes Pembaptis, Santo Stefanus, Yakobus. Saya mau melihat ini, Elia. Karena ini, ketika saya renungkan, ini seperti kita. Elia ini seperti kita. Yang kadang-kadang menggebu, tapi kemudian seperti hopeless, putus asa. Nampak dalam 1 Raja 19. 1 Raja 19 ayat 1-3. 3,5 tahun Israel kekeringan, tidak ada hujan. Ya, ini latar belakangnya. Israel tidak ada hujan. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan Elia taat untuk berperang. Kalau kita mendengar perang Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Apa yang dilakukan oleh Elia kan waktu itu? Sediakan katanya 2 ekor lembu. 1 ditaruh di atas kayu bakar, 1 lagi juga. 1 untuk dipanggang oleh nabi-nabi Baal, 1 lagi nanti Elia. Dari pagi sampai sore kata si nabi-nabi Baal berteriak-teriak, memuji-muji Tuhannya mereka, dewa-dewanya itu. Panggil semua supaya kayu bakar ini terbakar tanpa api, dibakar oleh dewa sendiri. Sampai Elia pun ngejek-ngejek, "Woi, mungkin suaramu kurang keras, mungkin dewamu lagi tidur, lagi jalan-jalan kali, lagi pergi." Diledek oleh Elia. Gagal. Menjelang sore, gantian Elia. Sama lembu yang sudah disembelih, taruh di atas kayu bakar. Malah bukan hanya sekedar di atas kayu bakar, disiram dengan air. Disiram dengan banyak air. Sampai di sekelilingnya paritnya penuh dengan air. Dan Elia dengan penuh keyakinan berdoa kepada Yahweh. Dan api membakar persembahan, membakar lembu yang disiapkan oleh Elia. Dan kemudian kita tahu 450 nabi Baal disembelih, mati, terbunuh. Nah, ini kelanjutannya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Jadi mau membunuh, tidak membunuh nyawamu, bukan membuat ya.
dia mau membunuh si Isabel itu. Maka takutlah Elia, lalu mabur pergi menyelamatkan diri. Habis berjaya menang, diancam oleh si Ahab. Takutlah Elia, bangkit berdiri, pergi menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan dirinya. Dia tertekan. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Pelayanan sudah hebat, luar biasa jasanya, ada banyak, tapi kok ada orang yang seperti itu. Dia stres, tertekan. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambil nyawaku. Stres, depresi. Mungkin pelayanan yang kita lakukan juga seperti itu kan, ketika kita tidak dimengerti, kita sudah capek-capek melakukan karya pelayanan dengan luar biasa, malah disalahkan oleh pastornya lah, oleh umat yang lain. Mungkin kita mengalami seperti Elia. Dia tertekan. Mengapa Elia bisa tertekan? Karena dia melelahkan diri sendiri, dia pergi sendiri. Dia meninggalkan bujangnya sendirian. Dia melelahkan diri, burn out fisik, mental, spiritual. Habis. Capek dia. Dia menutup diri. Bujangnya ditinggalkan, si Elia kan. Si Elia bujangnya ditinggalkan, dia menutup diri. Fokus pada hal yang negatif, merasa gagal dalam pelayanan. Kenapa? Seperti ini katanya. Ambil nyawaku. Saya sudah capek-capek, saya sudah berletih-letih. Kok seperti ini? Kok gagal mungkin juga, depresi. Dan yang pasti dia melupakan Tuhan. Burn out. Pertama-tama seringkali kita burn out. Kerja. Disuruh apa? Siap. Disuruh ini, siap. Disuruh itu, siap. Kerja tanpa ada diisi. Burn out. Banyak imam meninggalkan kehidupan sebagai imam karena apa? Burn out. Nggak ada teman diajak bicara, menutup diri. Fokus pada hal negatif. Lupa pada Tuhan. Saudara, Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang sukses. Tapi Dia meminta kita untuk taat setia. Itu aja. Tuhan tidak memanggil kita, mengharapkan kita menjadi orang yang sukses. Tapi yang Dia minta, taat dan setia. Resep dari Tuhan ketika kita sedang tertekan, sedang burn out. Di dalam 1 Raja dikatakan Tuhan berkata kepada Elia, makan dan beristirahatlah. 1 Raja 19 ayat 7-8. Malaikat Tuhan datang kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makan. Makan, minum, supaya kuat lagi. Makan, beristirahatlah, lalu go again. Jalan lagi. Saat kita depresi. Saat kita depresi, capek, istirahat. Kalau dalam bahasa kita, retret, rekoleksi. Retret, rekoleksi. Supaya apa? Supaya di-charge kembali. Persis seperti HP yang kita miliki kan ya, Bapak Ibu? Kalau sudah lowbat, harus di-charge lagi. Supaya kuat lagi. Elia pun diminta itu. Makan, bangun makan. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi ada kebohongan Elia. Saya udah capek Tuhan. Saya udah berjuang sendiri katanya kan.
Nih, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjiannya, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Aku bekerja segiat-giatnya. Dia lupa Tuhan yang membantu kok. Itu kebohongan yang disampaikan oleh Elia. Ketika kenapa dia stres, depresi, apa kerjamu? Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun seperti itu juga. Cari alasan lah, entah apapun juga. Dan Tuhan berbicara dalam suara yang sepoi. Di dalam 1 Raja itu. Dia berkata, I am here and you are not alone. Elia capek, menderita, tapi Tuhan berbicara dalam bunyi angin yang sepoi-sepoi basah. Dalam keheningan, dalam ketenangan. Aku ada. Kamu tidak sendiri. Hanya bisa ditemukan ketika kita berefleksi, kan? Tenang, hening. Bukan ketika angin besar kuat, kita cari kemana-mana, menyibukkan diri, pergi kemana seperti itulah, anggaplah angin besar, gempa, pokoknya kita menyibukkan diri. Tidak. Istirahat. Makan, istirahat, lakukan sesuatu. Tuhan memberikan kepada kita kemudian sesuatu untuk dilakukan setelah itu. Melayani itu menguatkan iman, tidak melayani merusak iman. Itu yang dikatakan kepada Elia. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Setelah makan istirahat, dikuatkan oleh Tuhan sendiri, kamu tidak sendiri. Pergilah, kembalilah. Lanjutkan tugas perutusanmu. Dan Elia taat. Dan kemudian dia mengurapi penggantinya, Nabi Elisa. Saudara-saudariku, ketika kita capek, kita taat, menderita, kita melayani, capek, sedih, jangan sendiri. Carilah Sang Penyembuh. Carilah Sang Penyembuh. Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan. Menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka. Dia memberikan kita kuasa. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan Yesus di sinagoga dalam Lukas 4 ayat 16-21. Untuk apa? Untuk mengutusnya. Memberitakan pembebasan. Ketika kita capek, marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Cari Sang Penyembuh. Jangan hadapi sendiri, capek. Tapi carilah, bicaralah. Bicara dengan Tuhan dalam keheningan. Bicara dengan pembimbing rohani. Bicaralah dengan orang yang lebih paham, lebih tahu, yang bisa menguatkan dan meneguhkan. Saat bicara, itulah saat istirahat. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman Elia dalam kehidupan kita. Pengalaman burn-out-nya, bosannya hidup dalam keluarga. Banyak orang mengalami hal ini. Hari-hari ini juga. Dalam komunitas, hidup komunitas, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Ketika saya mau taat melayani, tiba-tiba setelah banyak hal kita mungkin capek, menderita, sedih. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kita bisa belajar dari Nabi Elia. Jelas belajar juga dari Paulus yang melayani melalui penderitaan. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pada Timotius. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita. Saudara, menderita, penderitaan nggak usah dicari, nggak usah dikejar. Kalau itu terjadi, terima. Terima. Banyak orang yang mundur dari pelayanan, nggak mau taat lagi,
Karena apa? Tidak memahami makna penderitaan. Banyak orang yang mundur karena burnout, kesulitan berat, dikritik sedikit, memble, ada konflik di antara sesama, difitnah, ke tempat-tempat yang sulit juga, nggak mau, bisa menderita. Kesulitan dan penderitaan yang dialami dapat menjadi sarana yang sangat penting dalam kemuliaan yang penuh sukacita. Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidup menggereja. Nggak perlu dicari-cari penderitaan. Kalau terjadi, terima. Walaupun sedih, sesak, penderitaan itu bukan akhir segalanya. Kalau kata Paus Yohanes Paulus II, koma masih ada. Penderitaan bagi kita bukan akhir segalanya, kematian bukan akhir segalanya, tapi masih ada komanya, masih berlanjut. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, taat, melayani, mengasihi, tidak mudah. Ada tantangannya, apapun juga bentuknya. Saya sebagai imam, ibu bapak sebagai bapak ibu di rumah tangga, suami istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, tidak mudah. Ada sesuatu di balik itu semua. Namun dia menjanjikan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi taat melayani, kita selalu siap, sadar akan realitas penderitaan. Maka kita harus latihan, jangan cengeng, jangan cari fasilitas. Sadar bahwa Yesus mengutus kita bagaikan domba ke tengah serigala. Tidak mudah untuk mendengar suara Yesus, kan? Kita siap-siap untuk memanggul salib dan jangan malu. Nah, ketika menghadapi masalah, setelah saya taat, ada masalah. Ada 3 hal yang bisa terjadi. Fight, lawan, hajar terus, capek. Dua-duanya bisa kalah. Atau flight, mabur. Udah aja berhenti, nggak muncul lagi. Tapi yang bagus adalah mastery, kuasai. Kita jadi master karena Tuhan menyertai kita. Menangkan. Kuasai itu semua. Tidak ada ancaman masalah yang tidak bisa diatasi. Karena bersama Tuhan, saya bisa menanganinya. Memiliki keyakinan yang mendalam, tidak menjadikannya masalah personal, melihatnya sebagai bumbu kehidupan. Seperti saya katakan tadi, kalau saya terpapar COVID karena tugas pelayanan, ya itulah adalah bumbu-bumbu kehidupan. Don't worry, be happy. Nah, kalau menang, ini kan deh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Nah, bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Dan kalau kita menang, pada akhirnya kita akan mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota yang benar-benar tidak bisa binasa, hilang, mahkota sukacita. Ini bisa jadi bahan, Bu Dani, ini bisa jadi bahan pertemuan kapan lah. The 5 Christian Crowns. Ada 5 mahkota. Saudara-saudariku, itu saja sharing saya pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Romo untuk pemaparan materi yang sangat menarik mengenai ketaatan ya Romo. Dan tadi yang saya highlight adalah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir. Ya. Penderitaan bukan akhir, jadi kalau kita menderita itu bukan berarti akan menderita terus ya. Akan datang hari-hari yang akan lebih baik dari situ. Nah, Ibu Bapak, kita akan tanya jawab, dan di chat box sudah ada satu pertanyaan dari Pak Ananto.
Musa, Yunus, dan lain-lain seperti dipaksa melayani Allah. Apakah memang bisa terjadi demikian? Dan apa tandanya itu asli di zaman kita ini? Mungkin apakah memang bisa terjadi demikian, Romo? Untuk bahwa Musa, Yunus, dan lain-lain itu dipaksa melayani oleh Allah. Ya. Tuhan itu tahu potensi kita. Tuhan tahu potensi setiap orang. Dia tahu talenta yang telah kita miliki seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi, kita diciptakan untuk melayani, dipanggil untuk melayani, diberi karunia, diberi kekuatan, dan lain sebagainya untuk melayani. Memang tampaknya seperti itu. Tapi terus kemudian ada hal yang menarik. Yang menarik adalah, walaupun di awal tampaknya terpaksa, tapi orang-orang itu kemudian diberi kesadaran lagi. Diberi kesadaran, ya, ini memang tugas saya. Ini yang harus saya lakukan. Sehingga kemudian mereka melakukannya. Itu yang pertama, kesadaran. Yang kedua, kalau Tuhan sudah berkehendak, memang di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Tuhan berintervensi. Karena Tuhan butuh orang. Dia membutuhkan. Dia, katakanlah Tuhan itu sudah dalam tanda petik seperti mentakdirkannya. Mau melarikan diri, ya tetap balik lagi. Balik lagi. Kalau pakai istilah zaman sekarang, Tuhan sudah menentukan kita untuk pergi ke A. Tapi kita malas nih. Gak maulah kemana dulu. Sampai kemudian kita akhirnya memang nyampe ke A. Ketika saya merenungkan, iya ya, ini kayaknya sudah Tuhan rencanakan. Kurang lebih seperti itu. Betul, dalam perjanjian lama, banyak yang seperti itu. Tuhan menghendakinya. Tuhan berintervensi. Karena apa? Karena dia butuh manusia. Tapi ingat, manusia tetap diberi kebebasan, dia bisa menghindar, tapi entah caranya gimana, Tuhan akan pakai segala cara supaya balik lagi, supaya bisa melakukan sesuatu. Itu yang terjadi dalam Musa, dalam Yunus, menurunkan mereka, menghindar, tapi pada akhirnya, yes, Tuhan, saya siap. Mungkin seperti Bapak Ibu juga kan, ada yang diminta untuk menjadi apa. Kadang-kadang kan ada banyak alasannya dulu. Jangan saya belum punya waktu, anak saya masih kecil, dan lain sebagainya kan. Menghindar. One day nggak bisa menghindar lagi. Mungkin pakai kata-kata, ya sudah, terpaksa. Mungkin kata-kata seperti itu. Ya sudahlah, terpaksa. Tapi jangan-jangan memang di situ ada tandanya dari Tuhan. Seperti bacaan Injil hari ini kan, kalau Bapak Ibu gereja, orang-orang minta tanda itu, seperti itu. Ada banyak hal. Walaupun kita menghindar, Tuhan sudah menakdirkan kita untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Takdir kita, kalau pakai bahasa takdir, melayani. Kita dilahirkan untuk melayani kok. Melakukan yang terbaik. Entah apapun bentuknya, apapun caranya. Dalam pandangan manusia kadang-kadang itu adalah seperti diatur oleh Tuhan. Ya, tampaknya seperti itu. Tapi ingat, Tuhan tetap memberi kebebasan. Entah bagaimana caranya, Tuhan bisa mengembalikannya lagi. Balikin lagi, dan balikin lagi. Nabi Yunus sudah mabur kan ya? Sudah kabur. Tapi kemudian timbul kesadaran juga kan? Kesadaran. Tampaknya dipaksa, tapi kemudian tidak. Dia tahu, dipakai oleh Tuhan. Di awal berat, tapi kemudian dia sadar. Begitu sadar, ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Itu pun juga mudah-mudahan terjadi dalam kehidupan kita kan ya. Mungkin kita kadang-kadang merasa terpaksa, dipilih, dipaksa oleh teman, oleh yang lebih senior. Udah terpaksa lah ini.
jadi seksi apa, jadi ketua apa, jadi pengurus apa, menolak-nolak udah nggak bisa. Tapi kalau kita renungkan kemudian, iya ya, jangan-jangan Tuhan yang pakai paksaan dalam tanda petik dari siapapun juga. Dan kemudian pada akhirnya ada sukacita, kegembiraan. Nah itu dia. Iya, baik. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Pak Kris, mau bertanya Pak? Boleh Pak Teja langsung ya? Silakan Pak, langsung. Romo, saya mau bertanya. Dalam pelayanan kadang-kadang kan ada aja ya yang tidak setuju atau tidak selaras dengan apa yang ingin kita kerjakan dalam pelayanan itu. Nah, bagaimana tahu bahwa sebenarnya pelayanan saya, bentuk pelayanan saya ini apakah kehendak pribadi saya, ego saya, atau kehendak Tuhan? Nah, bagaimana saya bisa menilai itu? Ya. Apakah saya harus stop atau terus begitu? Ya. Mohon pencerahannya, Mo. Yang paling sering disebutkan adalah melihat bagaimana buah-buahnya. Apa yang saya lakukan membawa sukacita bagi banyak orang kah? Atau membawa duka cita bagi banyak orang? Kalau membawa sukacita itu pasti dari Tuhan. Jadi dilihat dari buah-buahnya. Bahwa sukacita bermanfaat bagi banyak orang, lanjutkan terus. Kalau membawa duka cita, ya jangan-jangan bukan ya. Memang nggak dikehendaki oleh Tuhan, jangan-jangan. Tapi lihatlah buah-buahnya. Ini seperti inilah para panitia MBC ini kan membawa sukacita bagi banyak orang. Lanjutkan sampai 10 tahun lagi juga nggak apa-apa. Nah, mungkin saya mau melanjutkan dari tadi pertanyaan Pak Ananto ya Romo ya. Jadi kalau dipaksa itu berarti kehendak bebasnya juga diambil ya Romo ya. Bahwa manusia punya kehendak bebas, tapi kemudian di satu sisi kemudian dipaksa oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah gitu. Berarti kehendak bebasnya sudah tidak ada lagi ya Romo ya. Nah, kehendak bebas tetap manusia kan bebas. Ketika dalam tanda petik dipaksa, Yunus bisa kabur dulu. Musa pergi jauh dulu kan ya. Sampai nikah dulu dan lain sebagainya. Tapi entah bagaimana tetap ada jalannya lagi. Sehingga orang tidak dipaksa. Tapi dia tahu ini adalah rencana Tuhan. Awalnya dipaksa, dia betul punya kehendak bebas, boleh mabur, boleh melarikan diri. Itu yang terjadi dalam Yunus, kabur. Tapi kemudian tetap balik lagi. Dia sempat marah juga pada Tuhan, tapi pada akhirnya, ya, saya tahu Tuhan pakai saya. Awalnya nampak seperti itu, seolah-olah nggak ada kehendak bebas, tapi pada akhirnya dia sukacita. Kalau udah ada sukacita, udah kehendaknya sama dengan kehendak Tuhan sendiri gitu ya. Tetap ada kebebasan. Mereka boleh kabur soalnya ya. Nggak langsung tek. Itu dia. Tapi sekali lagi, Tuhan pakai cara lah. Entah caranya gimana, balik lagi. Sampai kebebasan dirinya sama dengan kehendak Tuhan. Itu yang terjadi dalam Alkitab ya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Romo. Nah, Ibu Bapak, silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk materi pada hari ini. Romo, ini saya cuma mau peneguhan aja nih. Ini kan di dalam kitab Kejadian, di mana manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah. Ini sebenarnya sudah diminta oleh Tuhan sendiri sejak Adam dan Hawa diciptakan itu bahwa mereka harus melayani gitu. Ini di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini yang saya pikir itu sudah harus Tuhan menciptakan manusia untuk melayani gitu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Mengusahakan
itu adalah Memelihara. bekerja. Memang panggilan manusia itu bekerja melayani, seperti itu. Betul, seperti itu Pak Beni. Ya, oke. Makasih, Mas. Romo Hendra bertanya ya. Romo, di dalam kitab kalau tadi contohnya itu kan pasti ada penderitaan. Ada tidak tokoh yang tidak mengalami penderitaan gitu. Jadi dia melakukannya dengan sukacita terus. Yosia kah bisa disebut? Tapi tetap ya, walaupun siap, penderitaannya itu dalam arti Yosia, dia pasti ada pergumulan pertempuran, nggak mungkin happy-happy terus kan. Tetap ada yang menderitanya. Menderita dalam arti bukan seperti Ayub ya sampai gimana gitu. Tapi pasti ada kesulitannya, dalam arti kesulitannya. Tapi pada akhirnya menang. Akhirnya ada kebahagiaan, ada sukacita. Seperti itu, Bu. Ya. Hampir selalu ada, apapun. Karena seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kan, kasih yang terbesar adalah kasih yang menyerahkan nyawanya, dirinya, bagi sahabatnya. Itu adalah penderitaan jelas. Walaupun dipakai istilah pengorbanan. Karena pengorbanan ya lebih religius lah kayaknya istilahnya. Tapi pasti menderita. Ada unsur melepaskan diri. Menderita dalam arti juga ini, melepaskan diri, melepaskan egonya. Untuk melepaskan diri, melepaskan ego kan kadang-kadang berat. Orang harus bergumul. Seperti apa? Hampir semuanya seperti itu. Pasti ada pergumulan tertentu. Oke. Terima kasih, Romo. Ya, baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Stefanus. Romo, kalau kita mau pelayanan atau lebih tegas lagi, Tuhan memberi kita tugas pelayanan, tetapi pasangan kita tidak setuju atau menentang. Kita pilih yang mana ya, Romo? Yang pertama-tama pilih pasangan dulu, tapi sambil ajak bicara. Itu dia. Daripada berkelahi, gara-gara pelayanan berkelahi, wis jangan. Dengar pasangan dulu, cooling down, ajak bicara. Kalau perlu, pakai orang lain untuk ajak bicara. Dan biasanya dengan adanya orang lain, paham gitu. Kadang-kadang kan mengapa against dulu, tidak mengerti. Ntar waktu untuk keluarga, ntar waktu apa, untuk anak-anak, seperti itu. Kadang-kadang kan nggak paham. Pertama-tama ikut dulu, tapi kemudian beri penjelasan, beri pengertian, beri pemahaman. Kalau nggak mempan lagi, panggil Romo parokinya yang bicara. Nah, kalau udah Romo kan bisa, ya manut lah, katanya. Nggak tahu kalau di BSD manut atau enggak. Begitu. Ya, baik. Berikutnya Pak Ananto lagi bertanya, dalam melayani Filipus lalu minta bantuan Andreas. Nah, apakah memang dalam melayani, apakah memang demikian, Romo, menurut pengalaman Romo? Nggak ada orang yang hidup sendiri, tetap butuh bantuan, butuh teman yang akan saling meneguhkan, yang akan menguatkan. Karena kalau sendiri ya habis sendirilah, nggak bisa. Imam, suster, saya kalau nggak ada teman kan, waduh, rasanya gimana? Hidup sendirian aja. Di tempat terpencil, walaupun di kota juga hidup sendiri, malam-malam kayak gini kan, aduh. Kalau orang Sunda bilang culang, cileng, lihat kiri, lihat kanan, lihat TV, bosan. Bicara dengan siapa? Sangat tidak menyenangkan. Ya kayak kita lah, akhirnya ya sum-suman kayak gini lah mungkin. Artinya apa? Tetap butuh orang lain. Karena saya bukan Superman. Gitu. Kita tetap butuhlah. Nggak, jangan-jangan sendiri. Teman sharing, teman curhat kan butuh juga. Menceritakan kesuksesan,
menceritakan kegagalan mungkin. Kan itu semua bisa jadi apa? Relief kita, pelepasan. Siap lagi. Para imam pun kan diminta harus punya pembimbing rohani yang bisa diajak bicara, bercerita. Karena kalau nggak ada ya burn out. Kalau sendirian terus. Carilah teman pasti. Ini kayak tim MBC ini juga kan udah banyak nih. Ada penasehat, ketua suruh kerja sendiri terus. Gua nggak mabok. Begitu. Baik, Bu Reni, silakan Bu Reni. Ya, terima kasih. Ini ada kasus seperti ini, Romo. Ada yang pernah kebetulan sahabat saya. Ya, pasangannya kelewat sibuk pelayanan. Ya, sibuk pelayanan di mana-mana. Pada akhirnya melupakan keluarganya, gitu. Ya, kalau tadi Romo katakan melayani itu menderita. Yang ternyata menderita bukannya dia yang pelayanan, tapi keluarganya yang menderita, gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya, dan ternyata bukan dia saja, banyak terjadi seperti ini. Ya, jadi terlalu sibuk dalam pelayanan. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Kalau orang yang sama setiap hari muncul di gereja, saya usir, suruh pulang. Karena nggak sehat, betul nggak sehat. Pastornya happy mungkin, imamnya, pastornya, romonya happy, ada orang yang bisa dimintai tolong gitu ya, selalu ada. Tapi tidak sehat bagi keluarganya. Maka kalau ada yang itu, seperti itu, kalau saya, suruh pulang. Keluarga dulu. Pelayanan sini, ada yang seperti itu juga. Karena jangan-jangan itu melarikan diri dari keluarga. Ada something, ada sesuatu yang mau dihindari. Udah, larinya kemana? Pelayanan. Seolah-olah kan bagus nih. Pelayanan kan nampaknya bagus. Padahal nggak bagus itu. Pelarian diri. Dan kadang itu yang sering terjadi. Mungkin bukan pelarian diri, tapi dia butuh pengakuan. Dengan banyak melayani, seolah diakui. Wah, hebat nih. Ada yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu tidak sehat. Harus diusir. Jangan setiap hari lah, usir aja. Kalau saya usir, pernah terjadi waktu saya tugas di paroki yang lain di Pandu. Tiap hari ke gereja, ada lagi. Saya bilang, saya bosan melihatnya, udah pulang. Terus saya WA ke istrinya, nih suaminya udah pulang belum? Saya suruh pulang. Udah pastor katanya, makanya saya pun heran, tumben siang-siang udah pulang katanya. Begitu Bu. Ya. Kalau ada yang gitu memang sekali lagi pastornya, romonya senang. Ada yang bisa diminta tolong terus. Tapi sekali lagi nggak sehat lah. Ya, baik. Ada pertanyaan nih Romo yang japri ke saya. Saat ini misalnya di satu paroki itu sedang mencari katakanlah prodiakon. Tapi kesannya itu seperti dipaksakan. Sementara yang bersangkutan itu belum siap menjadi prodiakon. Nah, menurut Romo bagaimana ada kasus-kasus seperti ini? Karena menurut yang bersangkutan pelayanan itu harus dari hati, dari diri sendiri, dari hati sendiri gitu Romo. Ya, pelayanan dari hati sendiri bagus, muncul. Tapi kadang-kadang juga memang harus dibantu oleh orang lain. Dibantu. Jangan-jangan dia belum paham potensi diri. Belum tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau di paroki tempat saya tinggal sekarang, orang-orang yang sudah ikut CAP, kelas evangelisasi pribadi itu, yang sebelumnya enggan untuk melayani, enggan untuk jadi ketua lingkungan, aktif di lingkungan, setelah ikut CAP baru sadar, terbuka, oh iya, saya harus melakukan sesuatu.
Hidup saya bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk keluarga saja, tapi saya mau melakukan sesuatu. Nah, jangan-jangan ini yang belum dipahami. Jadi kadang-kadang kata yang keluar, ini saya bukan dari hati saya nih, belum mau lah. Seperti itu. Jangan-jangan belum paham apa makna pelayanan, apa tugasnya. Prodiakon misalnya. Kadang-kadang ada orang yang berkata gini, kenapa nggak mau jadi prodiakon? Takut katanya. Takut, saya kan masih berdosa. Jadi mikirnya itu kalau masih berdosa, nggak bisa jadi prodiakon. Justru ketika jadi prodiakon, orang ingatkan, hati-hati dengan sikap, dengan tindak tanduknya, mencoba benar-benar melakukan apa yang menjadi norma-norma yang harus dilakukan. Malah ada orang yang di tempat saya ini, ada yang istri-istrinya senang suaminya jadi prodiakon. Nah, jadi kalau suaminya rada aneh-aneh, prodiakon kok seperti itu katanya. Jadi diingatkannya seperti itu. Tapi butuh penyadaran, butuh ya kalau di tempat di Bandung itu banyak yang lulusan-lulusan KEP itu tiba-tiba kesadarannya luar biasa, pelayanannya pun jadi luar biasa karena ikut KEP. Butuh penyadaran, pengertian, apakah benar belum mau karena masih batinnya enggan gitu, atau ada hal lain. Kalau prodiakon kan takutnya merasa itu, saya kan masih berdosa misalnya, jadi nggak pantas, nggak layak. Malah jangan-jangan kalau dipakai jadi prodiakon akan selalu ingat, bisa lebih baik, dan lebih baik. Coba dulu, kan ada waktunya kan prodiakon. Kalau pada akhirnya memang tidak, ya 3 tahun kemudian biasanya gitu. Nah, kalau tidak dicoba, bagaimana kita tahu? Itu bukan panggilan, itu terpaksa, atau lain sebagainya. Cobalah. Don't worry. Banyak yang membantu. Ya, terima kasih Romo untuk jawabannya. Ibu Bapak, kita masih punya waktu, mungkin 1-2 penanya. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Cukup. Iya, baik. Karena sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan, dan saya kira kita juga waktu juga menjelang pukul 21, maka untuk pertemuan Migusim Bible Club bulan Februari 2022 ini kita cukupkan, dan kita sudah mendapat banyak sekali pencerahan dari Romo Hendra pada malam hari ini, bagaimana kita yang namanya ketaatan dalam pelayanan, sehingga ini bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam melangkah di tahun 2022 ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita di tempat kita, di paroki kita, di mana di situ merupakan ladang yang Tuhan sediakan untuk kita kerjakan. Baik, terima kasih Romo Hendra untuk pencerahannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak atas kehadiran dan perkenannya. Dan waktu saya kembalikan ke Ibu Reni. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Teja. Ini kayaknya Romo ditanya tidak ada pertanyaan lagi. Kelihatannya Romo semua udah siap nih, ya, siap melayani. Jadi tinggal menjawab saja ketika ditanya, sudah siapkah? Ya, terjadilah Ya. padaku menurut perkataanmu. Itu dia. Nah itu ya, Romo sudah siap semua nih kayaknya. Oke, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Romo Hendra dan juga kepada sebagai narasumber kita, dan juga kepada Pak Teja sebagai moderator kita. Nah, kayaknya kita kasih dong tanda cinta kita ya kepada
Romo dan juga kepada Pak Teja ya. Mana tanda cinta kita kasih, kita reaksinya. Wah, karena kan hari ini hari kasih sayang kan. Wah, kita berikan cinta yang mana, saya juga taruh Iya. Kalau cintaku hanya untuk suamiku ya. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ada sedikit pengumuman. Hanya mengingatkan saja bagi teman-teman di sini anggota MBC yang mungkin sebagai ketua lingkungan, fasilitator lingkungan, tim PSE lingkungan, ya jangan lupa hari Minggu nanti, minggu ini ya, tanggal 20 Februari akan ada pembekalan ya APP pada pukul 18.30 sampai dengan selesai. Jangan lupa ini hanya untuk mengingatkan saja. Oke, sekarang kita lanjutkan acara kita karena kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita. Mungkin ada yang belum tahu kalau ternyata Romo Hendra adalah kakak daripada Romo kita, Romo Haris ya. Luar biasa. Kalau kita mengutip, saya lupa dari mana tuh ya, dari Lukas kali ya, mengatakan seperti ini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Sampai 2 anak bisa menjadi Romo. Nah, itu luar biasa sekali ya. Berkatnya, wah mantap deh ya. Pengen tuh, tapi ya anak saya udah menikah, gimana ya? Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, waktu ya sudah mulai larut dan waktu jualah yang akhirnya mengingatkan kita untuk kita segera beristirahat. Untuk itu mari kita tutup pertemuan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Beni Wayong dan kita mohon berkat dari Romo Hendra. Kami persilakan Pak Beni. Terima kasih terutama kepada Romo Hendra. Sungguh luar biasa pada malam hari kita bisa banyak belajar ya tentang pelayanan dan berhubungan dengan penderitaan. Memang itulah yang menjadi kewajiban kita ya sebagai orang Kristen. Oke, baik, kita akan tutup malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, Engkau yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas kesempatan yang kau berikan pada malam hari ini. Sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman dari Megusim Bible Club, Gereja Santa Monica. Dan juga engkau telah mengirimkan narasumber yang sungguh baik, diimpor dari Bandung, Romo Hendra. Sehingga kami bisa mendapatkan pencerahan mengenai pelayanan. Sehingga bagi teman-teman yang sudah mulai lemah, letih, lesu, dan seterusnya, karena kok yang dipasang terlalu berat, semangat kembali untuk melakukan pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Bapak, pada akhirnya kami akan menutup acara malam hari ini, dan mungkin masih ada beberapa kegiatan yang kami lakukan pada sisa hari ini. Berkatilah kami, lindungilah kami, sehingga kami boleh menyelesaikan dengan baik. Dan juga bagi mereka yang akan beristirahat, lindungilah kami juga dalam peristirahat kami pada malam hari ini, sehingga besok pagi boleh bangun kembali. Dan juga kami dilindungi dari segala macam kuasa-kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, terutama juga pandemi COVID-19 ini, Omikron. Terima kasih Bapak, doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu, terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, andalan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Untuk itu kami mohon berkat melalui Romo Hendra. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hendra. Terima kasih Romo Hendra.